Selamat berjumpa kembali Ibu pendidik. Kita dalam imbasan ini, materi hari ini mengenal dukungan psikologi awal bagi orang tua anak usia dini. Mengenal, sederhana ya Bu ya, mengenal. Bukan jadi dokter psikologi ya Bu ya. Dukungan psikologi awal adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. Dukungan psikologis awal dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif dari masalah atau situasi sulit yang dihadapi. Dukungan psikologis awal dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialami serta menunjang proses pemulihan psikologis. Nih, ya Bu ya. Jadi sangat membantu di masa pandemi ini. Ada bapak dan ibu harus tinggal dan bekerja di rumah. Ini masalah sulit. Nah, ayah bunda dapat membaca dari bagian manapun yang informasinya paling dibutuhkan. Nah, situasi sulit, katakan sulit itu kayak apa ya? Terus apa dampaknya situasi sulit, kita kenali dia. Terus bagaimana menghadapi situasi sulit itu. Terus bagaimana bentuk dukungan psikologi awal. Jadi ayah bunda saat menghadapi masa sulit secara tidak sadar akan memunculkan rasa tidak nyaman. Maka dukungan psikologi awal ini membantu mencegah dampak yang lebih buruk dan memberikan peluang bagi orang tua untuk mengembangkan kemampuan menghadapi situasi sulit. Situasi sulit, namanya sulit ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dalam situasi lingkungan kerjanya. Situasi sulit juga dapat terjadi dalam bencana alam, ya, seperti sekarang. Bencana non-alam juga seperti konflik sosial. Jadi berbagai situasi sulit itu kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua di rumah mendidik anak tadi karena keduanya sibuk. Berbagai situasi sulit, kesibukan pekerjaan tadi, konflik dengan rekan kerja sulit tuh, ya. Kalau dia pengusaha, pelanggannya kurang, usahanya rugi, gagal, ya. Itu masa sulit. Baru kalau apalagi kehilangan pekerjaan, seperti penghasilannya berkurang, ketidakpastian membagi waktu antara bekerja di rumah dan mengurus rumah tangganya, ini situasi sulit. Reaksi yang muncul pada situasi sulit itu dia tidak nyaman. Maka panik, kecewa, penuh cemas, takut. Nah, itu ya. Mudah emosi, marah, nggak tahu apa penyebabnya, anginnya entah dari mana marah. Itu dia fisiknya lemah. Walaupun sudah kenyang banyak, fisiknya lemah aja. Karena apa itu tadi? Bingung. Nah, bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi, bingung. Ini yang tanpa sadar, otomatis. Reaksi yang muncul pada situasi sulit, tanpa disadari. Maka dampak yang berkelanjutan kalau dia tidak aman, maka stres lah ya, depresi. Emosinya keluar tanpa sengaja.
Kalau udah emosinya keluar, apa akibatnya? Nah, fungsi tubuh yang menurun, mudah sakit biasanya kalau udah menurun itu. Kelelahan fisik akibatnya apa? Daya tahan tubuh menurun. Kalau dia bingung, apa akibatnya? Dampaknya sulit untuk berpikir jernih. Nah, udah tahu pun bisa lupa. Inilah reaksi-reaksi tersebut wajar ketika dihadapkan dengan masalah atau situasi sulit. Setiap orang tua dapat mengalami reaksi yang berbeda walaupun ya terpapar oleh peristiwa yang sama karena itulah kapasitas bawaan yang dimilikinya. Siapa saja terdampak dalam situasi sulit? Siapa saja. Dampak terbesar yang dialami biasanya terjadi dalam keluarga. Keluarga itu. Terjadi perubahan pada orang tua ketika dalam situasi sulit. Perubahan dalam cara berhubungan dengan anak juga. Perubahan dalam cara berhubungan dengan keluarga inti lainnya juga nih ketika dalam situasi sulit. Jadi bila menghadapi situasi sulit, maka seluruh keluarga perlu berkomunikasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi, ya, saling mendukung. Jadi siapa saja yang terdampak dalam situasi sulit, yang terbesar dialami biasanya terjadi dalam keluarga inti. Bagaimana menghadapi situasi sulit itu? Inilah dengan keterampilan dukungan psikologi awal. Dukungan psikologi awal ini termasuk keterampilan, Bu, atau keterampilan mengelola diri. Nah, membantu mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk saat menghadapi situasi tertentu. Jadi memberi kesempatan mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Inilah dukungan psikologis awal. Keterampilan ini, keterampilan mengolah diri. Dukungan psikologis awal ini mempunyai manfaat, ya, manfaat keterampilan dukungan psikologis awal bagi orang tua itu memiliki kemampuan dan cara mengelola situasi sulit. Terus membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan. Ini manfaatnya menjadi kebagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Bagian dari solusi. Jadi langkah dukungan psikologi awal bagi orang tua itu memberikan perhatian, ya, mendengarkan, baru menghubungkan. Ini dia. Cara memeriksa kondisi diri, ini ada caranya, tekniknya untuk lebih mengerti kondisi ayah bunda. Ada 20 kondisi yang berhubungan dengan keluhan atau masalah tertentu yang mungkin dirasakan mengganggu selama 30 hari terakhir. Nih, jika keluhan atau masalah sesuai dengan keadaan, maka ayah bunda dapat menjawab dengan angka. Angka itu menjadi jawabannya. Sedangkan jika tidak dialami atau tidak sesuai dengan keadaan, maka menjawab 0. Ini kayak seperti tes, apakah Anda sering menderita sakit kepala, ya gitu. Apakah Anda tidak nafsu makan? Apakah Anda sulit tidur? Apakah Anda mudah takut? Maka nanti ini akan terjawab. Jika ayah bunda mengalami 6 dari 20 gejala ini, maka itu tandanya sudah membutuhkan dukungan
orang lain atau profesional ya untuk mengatasinya. Ini seperti tes aja ini. Jadi situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat. Ya, situasi sulit datang tidak pernah mengenal waktu, baik situasi maupun kondisi. Nah, jadi memperbaiki keadaan lebih baik daripada ngeluh dan mencela situasi yang dihadapi. Karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Di sini Bu, yang penting kita ketahui. Nah, apa yang terjadi pada orang tua? Apa yang terjadi pada orang tua? Jadi mengenal peran orang tua itu yang menjadi orang tua dalam situasi sulit. Apa yang dapat dilakukan orang tua menjadi orang tua tangguh. Harus terjadi ini pada orang tua. Gitu. Ayah bunda emosi orang tua berpengaruh pada kemampuan untuk mendampingi anak, ya kan? Menjalani masa sulit. Langkah awal yang bisa dilakukan orang tua adalah mengenali dan mengelola diri agar dapat memberikan perilaku positif dalam mendampingi anak. Jadi mengenali peran orang tua, tugasku apa ya? Tentu semua orang tua, ayah bunda tentunya ingin menjadi orang tua yang baik. Untuk itu ayah bunda perlu membekali diri agar mampu menjalankan perannya baik untuk kesejahteraan dirinya maupun untuk anak-anaknya. Namun pada situasi sulit, manusiawi bila orang tua tidak selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan, tidak selalu dapat mengendalikan emosi, ya kan? Atau tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun anak-anaknya ini. Menjadi orang tua dalam situasi sulit, ya, situasi sulit biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar. Muncul berbagai perasaan tidak nyaman seperti marah, sedih, dan kecewa. Nah, sebagian mungkin akan dihadapkan dengan cara bingung tentang cara bereaksi secara tepat pada keluarga. Saat inilah orang tua perlu mengenali perasaan, perlu mengenali kelemahan dan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memberi reaksi dengan baik. Nah, langkah awal yang harus diambil ketika dihadapkan pada suatu situasi sulit adalah tenang, jangan panik. Ini ada beberapa teknik relaksasi untuk menenangkan diri ya, duduk dengan posisi yang nyaman, santai, lalu pejamkan mata. Oh, itu nomor satu, pejamkan mata. Baru kedua, tarik nafas dari hidung, tahan 3 detik. Nah, baru hembuskan dari mulut 3 detik, pelan. Ulangi 3 kali. Nah, lakukan peregangan otot bagian tubuh. Diregangkan ya. Baru berpikir positif. Nah, baik, saya bisa. Nah, itu positif. Baru mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Jadi mengenali peran orang tua dalam situasi sulit. Mengenali peran orang tua pada situasi sulit, reaksi emosional orang tua lebih besar dibandingkan anak. Dampak yang lebih berat dialami oleh anak sebagai akibat kondisi emosi orang tua. Anak bisa saja mengalami kekerasan fisik. Orang tua menjadi tidak sabar ketika melihat kemunduran perilaku anak. Sangat mungkin orang tua akan salah merespon yang dilakukan dan membuat anak merasa tidak nyaman. Dalam situasi sulit tidak sadar ini keluar spontan. Ya. Jadi respon apa yang diberikan jika anak merasa tidak bisa melakukan dan ingin dibantu?
Nah, jadi ini kalau anak merasa tidak diterima, tidak dipahami, dan tidak nyaman kalau kata-katanya begitu saja tidak bisa. Sederhana sekali, anak itu jadi tidak nyaman lagi, sudah tidak terima. Nah, kalau reaksi seorang ibu itu, mari ibu bantu. Nah, sederhana sekali kan, mari ibu bantu. Anak merasa diterima, dipahami, nyaman, dan tenang. Kita kenal dengan peran orang tua dalam situasi sulit. Apa yang dapat dilakukan orang tua? Ya, mengajak anggota keluarga lainnya, mengatasi situasi bersama, membangun kemampuan untuk bangkit, dan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dari hal yang tidak menyenangkan, sehingga menjadikan orang tua itu lebih kokoh dan tangguh. Nah, jadi beri perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa dilakukan. Jika ayah bunda memberi perhatian penuh atau fokus terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan, maka kecemasan akan terus datang. Nah, ketika merasa tidak nyaman, cobalah untuk mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang dapat dilakukan. Begitu memberi perhatian. Ini hal yang bisa dilakukan, dikontrol itu. Hal yang bisa dilakukan atau dikontrol itu mengatur menu makanan harian, pola asuh kepada anak. Reaksi diri atas komentar orang lain, ya, melakukan hal yang disenangi, kebahagiaan diri sendiri ini bisa dilakukan, dikontrol. Jadi yang nggak bisa dikontrol itu apa? Ya, suasana hati anak, ya, selera makan anak, tumbuh kembang anak, postingan orang di sosmed, komentar orang lain, ya, ini tidak bisa dikontrol ini. Nah, menjadi orang tua yang tangguh itu, ya, itu perlu latihan. Latihan. Ayah bunda dapat melatih ketangguhan diri sendiri sebagai orang tua. Itu pertama mengenal situasi, kenal. Situasi itu bisa dibaca, tenang, baru mengelola diri, emosi sebelum memberikan respon. Tahan, ya kan, kenali dulu, baru memperkuat diri dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, meningkatkan hal yang baik diri sendiri, menambah pengetahuan, boleh melatih bakat dan minat, atau berbagai dengan teman, berbagi, melatih diri membuat keputusan yang positif. Ini baru langkah perbaikan, beri perhatian penuh pada langkah perbaikan. Inilah menjadi orang tua tangguh yang perlu dilatih terus. Menjadi orang tua tangguh bersama keluarga itu menjalin kedekatan, membangun komunikasi positif, meningkatkan rasa empati, memelihara harapan bahwa situasi akan lebih baik. Nah, ini saling memberi penguatan, ya, bersyukur, ya, bersyukur untuk setiap hal yang baik dialami setiap harinya. Misalnya masih dapat berkumpul, ya, mengerjakan tugas, bisa menjalankan ibadah, dan mendampingi anak di rumah. Jadi sesekali bersenda gurau saat berkomunikasi itu dapat menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambah ketangguhan diri dan keluarga. Jadi orang tua yang tangguh bersama keluarga. Jadi orang tua yang tangguh adalah orang yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Jadi orang tua seperti ini menjadi sumber kekuatan yang membuat diri dan keluarganya mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, kita mau melihat anak usia dini itu siapa sih, gitu ya? Mengenali ciri-ciri anak usia dini, apa saja kebutuhan anak usia dini.
komunikasi dengan anak usia dini. Ini sebagai tenaga pendidik ini sudah biasa. Jadi ayah bunda, ikatan batin orang tua dan anak penting untuk menjalin hubungan yang baik di sepanjang kehidupan kita. Nah, jadi itu langkah awal menjalin hubungan yang baik dengan anak pada situasi sulit. Mengenal ciri-ciri anak usia dini dalam berperilaku sehari-hari. Kita kenal lain, membantu orang tua agar dapat memberi tanggapan positif dalam berinteraksi dengan mereka. Anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun, ya. Ini siapa dia? Oh, masa usia emas di mana pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dan mempengaruhi kehidupan di masa setelahnya. Siapa anak usia dini itu? Anak mudah menerima aneka rangsangan dari lingkungannya. Siapa anak usia dini itu? Wah, itu keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan terbaik bagi tumbuh kembang anaknya. Kasih sayang adalah hal penting untuk pembentukan kepribadian anak. Jadi masa usia dini ibarat dasar bangunan, bila fondasinya kokoh maka bangunannya juga akan kokoh dan kuat. Ini dia sebagai tenaga pendidik. Terus ciri-ciri anak usia dini itu unik. Ini udah berulang kali kan kita bahas dalam kegiatan bermain. Pokoknya setiap pendidik memahami bahwa anak itu unik. Nah, itu senang meniru, senang bermain, ya, spontan. Apa yang nggak bisa, apa dia itu menutup apa yang sudah dilihatnya untuk dilaporkan spontan, nggak bisa berbohong dia, otomatis saja aktif bergerak. Jadi nggak bisa diam, mengutamakan keinginan diri sendiri, egosentrisnya itu betul-betul. Jadi mengenali ciri-ciri anak usia dini itu rasa ingin tahunya tinggi, senang berimajinasi, ya konsentrasinya pendek, nggak tanam lama, dia duduk diam itu, mudah frustasi. Maka apa yang dilakukan orang tua? Tetap bermain bersama anak, karena itu betul-betul dunia anak, bermain bersama anak. Maka ibu sebagai pendidik banyak permainan untuk anak yang bermutu. Itu dipersiapkan. Dalam situasi apapun, ya, termasuk situasi pandemi sekarang ini, anak tetap memerlukan rangsangan, stimulasi untuk mendukung tumbuh kembang anak itu. Nah, kalau kita tetap bermain bersama anak itu rupanya memberi rangsangan sesuai dengan usia anak itu untuk ya tumbuh kembangnya, memberi kesempatan bermain, ya memberi. Sediakan area mainnya, permainan yang mengandung nilai pendidikan. Ya. Apa saja kebutuhan anak usia dini? Ayah bunda, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi dalam situasi apapun sehingga masa emas tumbuh kembangnya tetap dapat dilewati dengan baik. Itu apa saja kebutuhan anak usia dini itu? Ya, kebutuhan biologisnya ya tetaplah makanannya, minuman, udara yang ya, istirahat yang cukup, ya, kesehatan lingkungannya, ya terbebas dari virus, ya terbebas dari bakteri, pakaiannya baik, tempat tinggalnya sehat, aktivitas fisiknya, kesehatan sesuai kebutuhannya, itu kebutuhan biologis. Baru kebutuhan rasa aman, orang tua yang dapat memberikan rasa aman berupa sederhana ya, dipeluk, dibelai ya, itu membuat anak merasa dilindungi dan diperhatikan. Ini kebutuhan anak usia dini. Kebutuhan kasih sayang, berkomunikasi, interaksi positif. Ini penuh. Perasaan anak itu menjadi aman kalau ada kasih sayang tadi. Sehingga tidak merasa sedih atau ditelantarkan.
Ya, tuh ini baru sebentar aja ditinggal ke pasar udah nangis-nangis anaknya kan. Itu dia, butuh kasih sayang. Kebutuhan penghargaan, memberikan penghargaan dalam bentuk apa? Mendengar anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan, serta memberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, itu dibutuhkan oleh anak. Itu disebut kebutuhan penghargaan, kebutuhan mengasah kemampuan. Jadi anak diberi ruang untuk mengasah kemampuannya. Kegiatan ini bisa dilakukan lewat bermain apa yang menyenangkanlah bersama anak, yang seperti yang sudah kita pelajari bersama, bermain matematika, bermain sains, bermain musik, ya, bermain bahasa, sehingga indah anak itu nanti. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan anak usia dini? Pokoknya kalau untuk anak itu sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang dia katakan, ya. Buatlah anak merasa aman untuk bebas berbicara. Hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan. Senang itu anak itu, kita berhenti dengar gitu, tekun. Tunjukkan sikap mendengarkan. Hindari halangan berkomunikasi. Jadi contoh yang sederhana ini membentuk anak itu nanti kalau mendengarkan orang, dia pun dengan tekun melihat, memperhatikan. Ya, tidak kita kerja ngiris bawang sambil ngomong sama anak, itu nanti menanamkan yang sikap tidak bagus mendengarkan. Ini komunikasi dengan anak usia dini perlu. Nah, hindari halangan komunikasi. Jika tidak mendengar dengan seksama, maka dapat menurunkan semangat anak bercerita. Jika mendengar dengan penuh perhatian, anak lebih mengungkapkan masalahnya. Jika terlalu banyak pertanyaan dan nasihat, maka anak sulit berpikir jernih karena merasa disalahkan. Jika menunjukkan perhatian dengan berkata, oh, gitu ya, gitu. Anak bisa merasa mendapat bantuan, ya, diterima perasaannya, dan bahkan bisa menemukan pemecahannya sendiri. Sederhana banget sebenarnya. Ya, orang tua cuma, oh, ya gitu ya. Nah gitu aja, terus anak terus ngoceh. Jadi jika membantah perasaan anak-anak semakin sedih dia. Jika membantu menyebutkan nama perasaan yang dialami anak, maka anak lebih tenang dan merasa terhibur. Ini yang sederhana sekali. Jadi cara membangun komunikasi dengan anak itu, kenali masalah anak. Masalah anak itu, dia sehat tidak fisiknya, dia nyaman tidak, ya, dia bisa nggak mengungkapkan pendapatnya, dia cukup nggak untuk bermain, kesempatan main, gitu ya. Dikenali dulu, baru kita mendengar aktif, membaca bahasa tubuh anak itu, dengar perasaannya, simak perkataannya, terus beri dukungan atau penguatan. Ini contoh kalimat ya untuk anak itu. Sepertinya adik merasa apa ya? Kenapa ya? Nah, itu ya. Mungkinkah adik ingin permen? Nah, gitu ya. Tapi tidak di apa langsung diputuskan. Mungkinkah adik ingin, ya gitu ya. Ibu menduga adik, gitu ya. Oh, gitu ya. Itu contoh-contoh kalimat yang betul-betul mau mengenali masalah anak. Maka kalau untuk orang tua
kita harus mengenali apakah orang tua itu kehilangan pekerjaan, kesulitan menyediakan pangan anak, kesulitan membagi waktu, atau kelelahan. Ini kesulitan itu dikenal, baru ungkapkan perasaan. Ungkapkan perasaan ayah bunda. Ini perasaan saya, ya, perasaan yang harus diungkapkan, baru beri penjelasan sederhana. Ini untuk orang tua. Contoh kalimat, ibu sedang merasa lelah ya karena ayah sedang khawatir ya karena apa ya, ibu terganggu ya jika ayah bingung karena apa ya. Itu ini untuk mengenali masalah dengan membangun komunikasi dengan anak. Nah, sikap tidak perhatian dalam mendengarkan perasaan anak dapat menurunkan semangat menyampaikan permasalahannya. Sederhana sekali kan. Sikap tidak perhatian dalam mendengarkan perasaan anak itu. Jadi anak itu menurun semangatnya. Baru anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya kepada orang tua yang mendengarkan dengan seksama, ya, dengan bagus gitu, membantu. Ini kunci komunikasi efektif dengan anak itu mendengar. Baru supaya anak mau bicara, baru menerima terlebih dahulu perasaan anak. Apapun perasaannya itu kita terima, baru bicaralah dengan baik supaya saling mendengar. Ini kunci, namanya kunci. Kalau nggak ada kunci, repot, nggak bisa kita buka, ya kan? Nah, kunci komunikasi efektif dengan anak. Baru tips orang tua mengelola stres anak itu, kenali penyebab stres anak itu apa. Baru ciptakan suasana rumah yang menyenangkan, beri anak lebih banyak waktu melakukan aktivitas, bermain bersama orang tua, lakukan kontak fisik, ya sederhana aja sebenarnya ya, memeluk, membelai, mencium agar anak merasa nyaman. Ini kontak fisik. Baru aja anak berbicara. Gunakan kata positif dan banyak mendengar. Hargai perasaan anak, itu ya. Dukung dan beri kesempatan anak menunjukkan dirinya, menyediakan makanan bergizi seimbang. Pastikan anak istirahat dengan cukup dan nyaman. Tips mengelola stres anak. Nah, jadi rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya anak ada di rumah dan orang tua adalah pendidiknya. Pendampingan anak usia dini di masa sulit, seperti apa situasi sulit pada anak usia dini? Dukungan psikologis awal pada anak usia dini. Ayah bunda mengenali situasi sulit yang dialami anak akan membantu untuk menemukan cara untuk mengatasinya. Jadi memberi perhatian, mendengarkan dan melakukan aktivitas yang dibutuhkan anak merupakan langkah awal untuk membuat suasana nyaman. Namun apabila diperlukan, orang tua dapat mencari bantuan dari para ahli. Ini seperti apa situasi sulit pada anak usia dini? Nah, itu. Seperti apa situasi sulit? Anak tidak terpengaruh, tidak mengerti situasi sulit yang terjadi pada lingkungan. Anak terdampak sebagai akibat dari respon atas situasi sulit yang dialami orang tua pada sekitarnya, khususnya orang tua dan anggota keluarga inti lainnya. Apa saja yang dialami anak pada situasi sulit? Nah, biasanya
fisiknya menurun ya, kesehatan. Ini apalagi emosi, takut, cemas, mudah nangis, marah. Itu masalah anak yang terjadi dalam situasi sulit. Kebutuhan bermain tidak terpenuhi, kesempatan bersosialisasi berkurang, bermain gadget, gawai terlalu lama itu ya. Jadi cara mengatasinya kalau dia fisik kesehatannya menurun, memperhatikan asupan gizi. Kalau dia emosi, takut, cemas, banyak mendengarkan ya, menciptakan komunikasi positif. Baru kalau dia kebutuhan bermain tidak terpenuhi, beri ruang aman untuk bergerak dan bermain yang bermakna seperti yang kita pelajari ya Ibu ya. Kesempatan bersosialisasinya berkurang. Terus bagaimana cara mengatasinya? Tentu memberi kesempatan berkomunikasi dengan teman-temannya. Misalnya di masa pandemi ini melalui telepon kan, media sosial, membiasakan berinteraksi dengan orang lain seperti antri, menunggu, sabar, ya, dan membantu orang tua. Tuh. Kalau masalahnya bermain gadget apa? Ya mengatur waktu lah. Penggunaan gadget tadi yang boleh dimainkan atau ditonton. Nah, dukungan psikologi awal pada anak usia dini itu pertama kenali dan beri perhatian. Ini tujuannya mengenali dan memenuhi kebutuhan anak agar merasa nyaman dan tenang. Kedua, dengarkan. Tujuannya memahami penyebab anak merasa tidak nyaman. Ini itu merupakan dukungan psikologis awal pada anak usia dini. Baru lakukan. Tujuannya melakukan aktivitas bermain bermakna untuk mengurangi dampak dari situasi sulit. Baru menghubungkan. Tujuannya merencanakan dukungan lanjutan apabila orang tua masih mengalami kesulitan dengan bantuan pihak lainnya. Itu dukungan psikologis awal pada anak usia dini. Jadi menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk pada saat pandemi ini, akan membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungan di luar dirinya di kehidupan yang akan datang. Terima kasih, semoga materi ini membantu Ibu untuk kemajuan anak, membantu mengatasi masa sulit. Semoga Ibu bisa mengenal dengan baik. Terima kasih, salam, sampai jumpa.